Shalom semuanya, selamat datang kembali di acara yang pastinya ditunggu-tunggu, Ruth Reaching Out Other Together. Nah, kesempatan ini, kita kedatangan tamu spesial nih, semua pendengar terkasih Ruth. Ada Kak Tiara. Wow. Halo Tiara. Hai semuanya. Apa kabarnya nih Tiara? Puji Tuhan, baik. Kakak-kakak, abang-abang, semua sehat. Sehat, puji Tuhan. Dan kita kedatangan juga Kak Desnita Zagoto. Halo Kak Desnita, apa kabar? Halo semuanya. Puji Halo. Tuhan, kabar baik. Oke. Kelihatan Mantap ya. sekali, mantap kali. Sehat di sana, sehat? Puji Tuhan, sehat. Desnita sekarang posisinya di mana sih? Kak Desnita? Yogyakarta. Di Jogja ya. Oke, Aku sama siap. Dan Estu ya. Iya. betul sekali. Kita Sebelahan kasih apa ya? seangkatan semua nih sama aku. Oh gitu. Jadi Sama. Reuni. Berarti reuni nih kalian ya. Berarti Oke. sama juga dong dengan abangnya. Sama Bisa. kan? ada kemurahan, Bang Roy. Tuh, seru nih ya. Nah, jadi pertemuan kita kali ini akan membahas topik masih insecure gitu ya. Yang pertemukan kita malam hari ini dengan ada Kak Tiara Luita dan Desnita Zagoto, dan saya juga ditemani oleh Estu, Bang Roy, dan Raja. Nah, ini kita mau bahasnya lebih dalam lagi nih ya, malam ini ya, ya. Ya, betul Kak. Betul ya. Saya yakin ini akan memberkati anak-anak muda, dan saya rindu anak-anak muda dimanapun kalian berada, dengarkan dari awal sampai selesai. Betul ya Kak ya? Bener banget. Jadi supaya kalau udah mau mulai insecure nih, udah kayak, ini udah bisa nih, ini ada ciri-cirinya, ada dampaknya, dan cara-cara pemulihannya bagaimana, kalian pasti dapat sesuatu lah dari sharing kita malam hari ini. Bener ya? Ini udah siap semuanya ya untuk jadi berkat. Wow. Amin. Siap. Ya, nah jadi kan 2 podcast sebelumnya tuh kita udah bahas ya, lebih kayak kita-kitanya nih. Justru salah satu yang ngasih pengalamannya itu kan saya ya. Gimana pernah ngerasa insecure dengan ngerasa kalau nggak jago dari orang lain itu kayak mengejar penghargaan lah, seperti itu, yang pastinya membuat rasa nggak tenang, minder, seperti itu. Nah, malam hari ini kita mau bahas lebih dalam lagi. Nah, kira-kira gimana nih menurut 2 orang kakak-kakak cantik yang bisa gabung malam ini? Ya. Apa sih sebenarnya insecure itu menurut, mungkin para pendengar belum tahu ya, jadi ada 3 nih narasumber kita malam ini yang emang punya bidang keilmuan yang spesifik ke arah sana, guys. Jadi ini akurat dan insecure. kan ya. Jadi ya, memang mereka mendalami sekali keadaan ini, mendalami sekali topik kita malam hari ini gitu. Nah, terserah nih siapa mau duluan, Tiara, Desnita, Estu gitu ya. Apa sih sebenarnya insecure itu, guys? Silakan. Dari aku ya? Ya, boleh Tiara, silakan. Dulu ya, supaya pendengar ngerti siapa yang bicara. Aku Tiara Luita. Dulu kuliah memang di jurusan psikologi dulu di Yogyakarta, tempat Desnita sekarang berada. Dulu sih angkatan 2012, dan sekarang kerja di Surabaya. Puji Tuhan ini podcast pertama untuk Sion. Jadi dengan topik yang cukup banyak menjadi catatan jurnal pribadi saya juga. Seperti itu. Lanjut langsung ya, tadi soal insecure. Sebenarnya saya sudah aku udah ngikutin podcast sebelumnya tentang insecure, dan cukup menarik karena sebelumnya kan soal banyak pengalaman ya, dan aku juga melihat banyak pengalaman yang sangat berbeda dari kakak-kakak sebelumnya, dan memang insecurities itu satu hal yang sangat luas ya di dalam jiwa seseorang lah. Gitu. Ini satu perasaan yang sangat umum.
Nah, tapi yang menarik, yang salah satu yang aku highlight di podcast sebelumnya, kalau teman-teman ngikutin, pendengar setia mengikuti, Bang Roy pernah bilang bahwa sebenarnya insekuritas itu bukan sesuatu hal yang kita lewati satu kali dalam seumur hidup. Kalau saya bisa simpulkan seperti itu. Tapi insekuritas itu sesuatu hal yang akan selalu menjadi tantangan kita setiap hari. Jadi berbeda dengan kayak kita misalnya murid Kristus yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan satu kali, ya ada momen perdana kita dengan Tuhan satu kali di mana kita melepaskan dosa kita. Tapi berbeda dengan insekuritas. Insekuritas itu bukan hal yang hanya satu kali selesai dan tidak pernah akan ada lagi dalam pikiran manusia. Ini satu hal yang akan selalu menjadi topik yang familiar buat anak muda gitu. Nah, insekuritas ini menurutku pribadi dan pasti akan ada lanjutannya dari Desnita S2 ya. Menurutku insekuritas itu adalah sesuatu hal yang lebih dari sekedar emosi. Ya, mungkin banyak kalau dikalimatkan, insekuritas itu akan berwujud dalam kalimat, oh saya kurang mampu, saya kurang baik, saya kurang lebih baik, dan saya jelek. Tapi sebenarnya yang menjadi kekuatan dari insekuritas itu adalah momen tanggapan emosi kita terhadap momen itu. Sebenarnya itu kekuatan dari insekuritas. Jadi bukan sekedar, oh saya ini kurang baik, tiba-tiba kita menyimpulkan, oh saya ini kurang baik, saya ini jelek, saya tidak bagus, saya kurang layak, tapi sebenarnya yang menguatkan rasa insekuritas itu adalah momen atau reaksi emosi kita terhadap momen itu. Itu gambaran awal dari aku pribadi. Oke, jadi bagaimana responnya ya terhadap keadaan, situasi, momen itu, gimana respon seorang itu melihat, aku nih gimana nih gitu ya, mau meresponi gitu ya Tiara ya? Oke, gimana menurut Desnita, langsung nih ke Desnita. Estu dulu boleh? Silakan, Estu. Boleh. Silakan Kak Estu. Oke, terima kasih. Ya. Sebenarnya mungkin udah sempat dibahas kalau tentang insecurity. Jadi setuju dengan apa yang Kak Tiara sampaikan ya, bahwa ini tentang momen bagaimana orang merespon kondisi yang mereka alami ketika ada dalam mungkin kondisi-kondisi yang dibanding-bandingkan gitu ya, atau mungkin ketika seseorang ini mulai di labeling gitu, dan gimana seseorang meresponi itu gitu. Nah, tadi mungkin ada statement yang cukup menarik dari Kak Tiara, dan itu baru kepikiran dan sangat setuju ya, bahwa memang insecurity itu tidak hanya dialami sekali terus habis itu selesai. Ya, dan itu ternyata bukan berkelanjutan sih ya, ketika kita sudah selesai dengan insecure yang satu, nanti akan ada insecure yang lain gitu, dan itu sesuai dengan perkembangan usianya juga gitu ya. Apalagi kalau misalnya khususnya anak-anak muda ya, mungkin dari SMA mungkin mulai berpikir tentang penampilan, mulai berpikir kepercayaan diri dia, bagaimana juga lingkungan dia merespon gitu ya, sampai kepada ketika sudah kuliah mulai insecure dengan kalau anak-anak muda itu biasanya insecure dengan nilai-nilai di apakah saya cukup layak masuk di jurusan ini misalnya gitu. Dan kalau menurut saya pribadi ya, agak menambahkan dari Kak Tiara bahwa ya itu insecure itu memang betul akan terus berlangsung. Semakin dewasa juga akan banyak insecure yang akan kita alami. Kayak mungkin teman-teman dengerin di podcast yang sebelumnya, di part 1 dan part 2, di situ kan dibahas ya masing-masing dari kami pun insecure, dari teman-teman dari Kak Sarah, Bang Dedi, Bang Roy gitu ya, dan saya juga mengalami insecure. Padahal kami di usia yang berbeda ya. Saya usia 26, kemudian sampai Bang Roy yang usia 30-an. Sama.
Tolong jangan disebut. Iya. Oh ya, Agak maaf sensitif ya keceplosan Kak lah. Estu. Saya insecure dengan usia saya. Oke. Iya. Jadi mungkin satu hal yang memang akhirnya saya jadi sadari bahwa memang insecure ini berkelanjutan dan memang satu kondisi di mana akan terus dihadapi sama setiap orang. Kalau sekarang mungkin kita fokusnya ke anak-anak muda, ya anak-anak muda pasti akan mengalami insecure ini gitu ya, akan mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Ya, kalau dari saya itu sih Kak. Oke, thank you Estu menguatkan statementnya Tiara. Gimana nih dengan Kak Desnita? Oke, tadi kan kalau dari segi pengalaman, dari segi, udah dijelaskan sama Estu dan Tiara. Oh iya, tadi saya belum perkenalan juga ya, kayak Kak Tiara tadi udah perkenalan, saya Desnita, sama seperti Tiara dan Estu, sarjana psikologi, tapi saya sekarang sedang melanjutkan S2 di Jogja, yang tadinya tempat Kak Tiara gitu. Oke. Kalau berhubung karena udah dijelaskan secara apa ya, secara pengalaman, mungkin lebih ke teori aja. Kalau menurut para ahli atau beberapa jurnal yang saya baca tentang insecure itu lebih ke arah keadaan di mana seseorang itu merasa dia tidak aman. Dia menganggap dunia itu sebagai hutan dalam tanda kutip itu yang mengancam, dan kebanyakan manusia itu berbahaya dan egois. Jadi seseorang yang merasa insecure, dia melihat dunia luar itu sebagai ancaman. Sehingga dia tidak merasa nyaman dengan kehidupannya, dia nggak merasa nyaman dengan lingkungannya. Orang yang mengalami insecure umumnya itu merasa ditolak, mereka merasa ditolak, baik itu karena pengalaman mereka traumatis atau karena memang ada distorsi kognitif, atau distorsi kognitif itu pikiran yang kurang tepat gitu ya. Dia itu hanya persepsinya saja. Mereka umumnya merasa orang-orang insecure merasa ditolak dan mereka merasa mereka itu terisolasi. Sehingga mereka merasa cemas, ketemu orang cemas, berbicara depan orang lain cemas, segala sesuatu dibawa kecemasan. Terus pesimis, tidak bahagia biasanya kalau ciri-ciri psikisnya ya. Mereka juga sering merasa bersalah. Mereka tidak percaya diri, biasanya egois, bahkan bisa jadi ke arah egois ininya responnya, dan mereka juga cenderung neurotik atau dan mereka juga suka psikosomatis kalau misalnya itu kambuh gitu. Nah, kalau tadi kan ada bagian bakal ditanyain levelnya ya. Ya, itu nanti ada levelnya. Kalau mungkin saya nggak jelaskan sekarang, saya stop dulu. Sekian dulu untuk pengertiannya. Oke, thank you Desnita, Kak Desnita. Iya, nah jadi kalau kita bisa lihat tadi ya dari yang udah dijelasin kakak-kakak sebelumnya gitu ya tentang insecure itu, jadi keadaan ini memang sangat, tadi kalau Desnita bilang kayak orang insecure itu akan merasa dirinya terancam gitu, nggak aman, nggak nyaman gitu ya. Pasti itu juga bicara tentang respon, tadi Tiara sampaikan itu, dan Estu juga menegaskan bahwa ini bakalan ada keadaannya udah dulu, terus nanti ada insecure lagi dengan suatu keadaan yang lain. Nah, kalau aku boleh tahu nih juga, pendengar pasti pengen tahu apa sih penyebabnya orang mulai merasa dirinya insecure itu gitu, dan ciri-cirinya itu seperti apa? Bisa ke Desnita langsung mungkin. Siapa? Oh, menarik ini. Desnita. Langsung aku. Oke. Hajar Kak Des. Kalau insecure, apa tadi Kak pertanyaannya? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya ya, penyebabnya. Penyebabnya itu gini. Kalau insecure itu kalau secara teoritis sebenarnya dia tuh insecure ini tidak berdiri sendiri, karena ada sumber di balik itu. Nah, yang paling dekat dengan insecure ini namanya self concept. Nah, self concept ini ada yang namanya self concept positif dan negatif. Kalau dari hasil segala penelitian yang ada, biasanya self concept yang positif akan mengarah ke perilaku yang positif. Begitu juga sebaliknya dengan self concept yang negatif. Nah, insecure ini dekat dengan yang namanya self concept yang negatif.
Kenapa sih bisa muncul yang namanya self concept negatif ini? Nah, berawal dari kalau ditarik dari masa lalu, itu pasti terbentuk dari pola asuh. Terbentuk dari pola asuh, kemudian pengalaman-pengalaman yang dia alami. Kehidupan manusia itu kan dibentuk 85 sampai 90% itu 5 tahun awal kehidupan. Dan itu semua terekam begitu banyak hal di dalam kehidupannya dari awal kehidupannya dia itu 5 tahun pertama itu kan banyaknya dengan keluarga, ditambahlah dengan pengalaman-pengalaman yang dia alami di dalam selama masa kehidupannya, pengalaman traumatis, bullying, dan bahkan perasaan penolakan. Nah, ini pun penolakan ini sebenarnya dirasakan oleh orang-orang itu tuh beda-beda. Misalnya, aku bilang gitu, kalian jelek gitu, tapi nanti beda-beda nih yang diterima. Yang diterima Kak Sarah, Desnita bercanda, tapi bisa aja Tiara menangkapnya, masa sih gue jelek ya gitu. Terus nanti tuh bilang, ya ampun aku jelek banget, aku harus bagaimana gitu. Itu beda-beda respon orang-orang. Itu yes, aku jelek. Itu tergantung tadi pembentukan masa lalunya seperti apa. Itu kan pembentukan pola. Jadi itu mempengaruhi responnya, bagaimana dia merespon lingkungannya. Nah itu bisa menyebabkan orang-orang jadinya insecure kalau dia dan insecure ini dekat dengan orang-orang yang tipe melankolis yang sangat suka overthinking gitu. Nah ciri-cirinya sebenarnya tadi aku udah jelasin. Mereka biasanya merasa cemas, mau apa itu merasa ada yang nggak nyaman, ada yang kurang nih, apa ya yang kurang gitu, merasa ditolak, terus suka pesimis. Mereka juga ya pasti nggak bahagia ya karena cemas, nggak bahagia, merasa bersalah selalu. Kalau misalnya ada konflik dengan orang lain, sukanya merasa apa aku yang salah ya, aku kenapa ya, dan itu bagus sih, self reflection itu tuh bagus, cuma berlebihan juga kurang baik gitu. Akhirnya malah memberikan kesempatan untuk lain untuk semena-mena terhadap dia, atau bisa sebaliknya dia malah egois ini biasanya untuk menutupi insecure-nya tadi. Karena sebenarnya dia insecure, tapi kalau tiap ada apa-apa, enggak aku aja. Jadi dia sebenarnya lagi menutupi insecure-nya, itu bisa aja terjadi. Iya, bisa dua ekstrim. Oke. Ada Bang Roy mau nanya sesuatu mungkin sama dia? Saya ini lagi belajar jadinya. Seru. Berarti ada juga pengaruhnya itu kepada tipe karakter ya. Tadi melankolis apa? Melankolis, yang kritis, cenderung overthinking. Oh, jadi nah gimana kalau misalnya dia orangnya melankolis nih? Ada nggak ya misalnya kayak kesempatan nih bagi orang-orang yang melankolis ini untuk bisa menang nih terhadap perasaan atau keadaan-keadaan insecure ini? Banyak sebenarnya caranya. Jadi kalau dari segi secara caranya ini tergantung intensitas kekuatan mengganggunya si insecure itu sendiri. Oh, berarti sama aja ya Kak Desnita ya atau teman-teman lain ini faktor dari luar atau dari manapun itu sama aja sebenarnya bisa berpotensi membuat mau karakter apapun mengalami itu ya. Iya, mau perempuan, laki-laki, karakter manapun itu tuh mau usia berapapun itu semua berpotensi mengalami insecure ini. Dan, hanya saja intensitasnya berbeda-beda. Intensitasnya beda-beda. Nah, jadi intensitas ini ada dipengaruhi oleh karakter berarti ya, termasuk ya? Iya, termasuk bisa. Oke, saya ngerti. Faktornya yang mempengaruhi intensitasnya bisa eksternal dan internal. Internal tadi bisa dari karakternya. Kemudian eksternal ya pastinya lingkungan. Bagaimana lingkungan itu mendidik dia. Gitu. Nah, kalau untuk tadi pertanyaan Bang Roy, bagaimana mereka bisa menang dari itu? Ya tadi intensitasnya seberapa, jadi cara penanganannya juga mengikuti. Kalau misalnya masih sekedar aku merasa nggak percaya diri untuk berbicara depan umum, nah itu kan bisa latihan dengan public speaking, bisa
bergabung dengan komunitas-komunitas, sering ikut dengan kegiatan-kegiatan sosial yang membuat dia terbiasa nyaman berada di tengah banyak orang. Nah, tapi kalau udah intensitasnya udah sangat tinggi, itu bisa karena kalau udah intensitas sangat tinggi itu kan udah mengarah ke disfungsi atau udah mengganggu kegiatannya sehari-hari dan bisa malah jadi frustrasi dan depresi. Nah, ini penanganannya pun berbeda pasti. Yaitu udah perlu ditangani secara profesional, dikasih beberapa latihan atau treatment. Ya, mantap. Makasih Kak Desnita. Jadi banyak belajar ya Bang ya. Ya, berarti kan memang iya kan. Katanya berarti ada apa tadi, intensitas. Itu kan bicara level gitu tadi. Nah, ini menarik sih kalau memang bisa dielaborasi sama teman-teman. Ada level-level yang mungkin dialami orang-orang, anak-anak muda yang mengalami insecure ini, supaya dia tahu juga mengidentifikasi dirinya dan bagaimana dia harus memulihkan dirinya. Itu kali ya. Correct me if I'm wrong. Mungkin ini bisa dibantu nih sama kakak. Ya, Kak Tiara. Ya, aku mau nanya sama Tiara. Boleh nggak sih, maksudnya kan tadi udah sempat disinggung sama Desnita gitu kan, tentang apa intensitasnya, sejauh mana dia mulai insecure dengan diri. Insecure level lah mungkin ya gitu ya. Mana insecure yang masih tahapannya, ciri-ciri insecure yang masih masih rendah gitu, dengan yang udah mulai menuju tanda kutip parah gitu ya, sampai bikin dia sesak, nggak nyaman, dan mungkin ngelihat tadi dunia ini udah kayak hutan, semuanya isinya ancaman. Itu gimana Tiara? Iya, jadi kayak tadi ya, nyambung lagi ke penjelasan Desnita, ya memang secara teori insecure itu sebenarnya kalau bisa disimpulkan sebuah keadaan emosi yang umum ya sebenarnya, karena kalau kita belajar, kalau kami belajar psikologi kan itu ada salah satu kebutuhan dasar manusia itu kan rasa aman ya. Ketika anak kecil bayi gitu ingin menyusui ibunya, yang dia butuhkan sebenarnya trust ibunya gitu. Nah, jadi sebenarnya perasaan tidak aman atau insecurities itu sebenarnya perasaan sangat umum. Nah, tapi tentu karena dia bersifat distract ya buat pikiran kita, dia bisa berujung ke hal yang lebih berat gitu. Namanya pikiran ya bisa berkembang dan jika tidak ada penanganan yang tepat juga, mau kita anak tanda kutip anak Tuhan pun pasti akan kesulitan dan pasti akan kebingungan gitu. Bahkan nggak sedikit anak muda yang merasa yang justru mendapatkan informasi yang salah soal keadaan emosi seperti ini gitu ya. Mental health itu jadi bercandaan, mental health jadi dianggap penyakit ya, penyakit kutuk bahkan ya. Padahal ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat dekat dengan kita dan itu ada dalam diri kita. Itu bukan sesuatu hal yang jauh di luar sana yang untuk diraih. Nah, kalau aku bisa pakai istilahku dalam mendefinisikan secara simpel soal insekuritas ini, sebenarnya mungkin paling gampang aku mendefinisikan itu dengan rasa malu. Ya, ketika aku belajar buku-buku rohani soal ini, kemudian aku juga baca Alkitab, sebenarnya kata malu ini sebenarnya satu hal yang mendasar. Coba kalau kita baca di Kejadian ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang disebutkan itu kan bukan lalu mereka merasa sedih, lalu mereka merasa marah, bukan ya, tapi mereka merasa apa coba? Malu. Ya, mereka merasa malu. Ini satu hal yang menarik menurut saya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang dirasakan itu adalah perasaan malu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ditarik ke belakang, insekuritas itu sebenarnya ditumpangi oleh rasa malu. Gitu. Mungkin
mungkin kita rasanya adalah, oh saya kurang baik, saya kurang cocok, saya kurang lebih baik dari dia. Tapi sebenarnya yang melatar belakangi itu adalah nada emosional di balik itu. Ya, nada emosional di balik itu. Jadi dan itu kalau ditarik ya berasal dari rasa malu gitu. Jadi memang rasa tidak cukup itu lalu berwujud kepada rasa sepi. Jadi bukan sekedar oh saya tidak cukup mampu, tapi saya tidak mampu mengatasi rasa tidak mampu saya dan tidak ada yang menolong. Nah, ini yang sangat luas kalau kita mau gali ya. Kita bisa menemukan ini bukan hanya dari pola asuh. Kalau kita bekerja, pelayanan, dimanapun kita menemukan ini dari banyak sekali sikap orang lain terhadap kita. Even tatapan yang menurut kita sinis, itu telah memberikan investasi buat hati kita, pikiran kita. Gitu. Waduh, tatapan. Kalau saya di pekerjaan ya, tatapan sinis bos, tatapan meremehkan atasan, itu sebenarnya stimulus yang cukup kuat untuk memberikan kekuatan buat insekuritas kita. Gitu. Jadi memang kalau bicara insekuritas, kita nggak bisa bicara soal sekedar rasa aman, tapi sebenarnya sedang bicara soal proses memupuki rasa malu yang menjadi dasar natur dosa kita. Seru banget ini ya. Kenapa dia sangat pasti bertumbuh. Sampai keringat dingin Kak Sarah. Iya benar-benar. Aduh, ini saya. Tapi saya percaya ya, maksudnya apa yang kita bahas malam ini tuh pasti bakalan jadi berkat lah untuk orang-orang muda. Jadi ini jangan kita anggap remeh gitu. Tadi Tiara sempat nyinggung tentang tatapan aja itu bisa membuat ini, maksudnya kita ke orang lain ya gitu kan. Mungkin tanpa saya sadari nih, saya ada di dalam satu komunitas, ada satu adik dengan melihat tatapan saya dia jadi insecure gitu kan. Jadi mungkin saya perlu belajar juga ya kan, karena kasihan gitu kalau orang-orang yang terjebak dalam pikiran seperti itu, rasa malunya dia tadi, jadi tambah tersesat dalam keadaan yang terjebak dalam perasaan insecure tadi gitu. Esu ada mau nambahin sesuatu? Kalau dari saya cukup Kak. kayaknya ini udah ini ya. Kakak-kakak berdua sudah ini. Kak Tiara dan Kak Desnita. Satu kampus jadi sama. Mungkin ya? Iya, jadi otaknya sama udah. Oh. Kan kami sama-sama Kak Desnita dari Jogja, saya Jogja juga. Oh iya juga kan? Ya. Keluaran Jogja semua ini, jadi sehati ya, sehati sepikir ya. Enggak, padahal sudah. Berarti ini sebenarnya ya, ini kan mirip dengan yang kita bahas-bahas mengenai gambar diri. Ya kan ya? Yang mana itu memang pembentukan gambar diri. Tadi ada istilah Kak Desni tadi itu apa ya? Apa positif? Self concept itu sebenarnya gambar diri kali ya. Ya. Bagaimana seseorang memandang tentang dirinya sendiri. Ya. Nah, ini membuat saya ini semakin berpikir begini, bahwa sebenarnya hidup kita ini bisa dua sisi. Pertama, saya sendiri diserang rasa insecure, di saat yang sama hidup saya bisa memberi rasa insecure kepada orang lain. Ini kan jadi sesuatu yang mungkin pada saat yang sama juga menambah-nambahin insecure saya sendiri gitu. Kayak abang ini kan orang menikah nih. Ya, banyaklah yang bisa membuat saya merasa bahwa saya ini punya self concept yang salah. Misalnya kayak saya nih, realnya ya saya dengan istri secara penghasilan tuh beda. Lebih banyak nih penghasilan istri saya dibandingkan saya gitu. Kalau saya sih lebih banyak konsumsinya dibandingkan istri saya. Nah ini kan Bang Roy, aku terwakilkan ya. Silakan lanjut. Sama ya. Jangan ikut-ikut abang lah. Nah, maksudnya di satu sisi kan saya udah insecure nih. Di sisi yang lain,
saya takut nih respon saya terhadap keadaan ini justru juga menambahkan insekuritas kepada ya istri saya. Mungkin juga ini kena ke anak saya. Kan ini bisa membuat banyak hal yang lain. Misalnya ada luka batin yang muncul, ada konflik yang muncul, permasalahan ini itu dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kayaknya ya hampir pastilah ya orang-orang yang LGBT mungkin itu dimulai dari itu ya. Terus dia juga ada orang yang mengubah gendernya atau orang yang bahkan sampai bunuh diri. Nah, masalahnya ini tuh apa ya, makin ke sini makin banyak terjadi di tengah-tengah anak-anak muda. Beberapa kali kayak misalnya Bang Deddy melakukan survei kecil-kecilan di sosmed atau siapa begitu. Hampir pasti kita akan menemukan bahkan orang-orang, adik-adik, teman-teman yang kita layani bahkan di pelayanan anak muda atau yang bahkan sudah lama ikut Tuhan, sudah lama dimuridkan gitu ya. Dia tuh bisa ternyata tinggal dalam keadaan yang memang sudah parah gitu, tanpa dia sendiri berusaha untuk mencari jalan keluar. Nah, ini nih yang mungkin kita perlu bahas sih menurut saya. Bagaimana sebaiknya sikap anak-anak muda ketika mereka sebenarnya kan tahu ya keadaan mereka itu sedang insecure dan lain. Semua orang pasti tahu lah. Aku nggak tahu deh, mungkin dari teman-teman yang psikologi ada penjelasan juga. Mungkin ada yang nggak tahu atau unconscious. Tapi menurut saya pasti tahu lah gitu. Pas waktu disurvei dia mau cerita, waktu dia ngobrol empat mata akhirnya dia cerita dan ternyata keadaannya parah-parah banget. Kita juga ngobrol tuh kan ya ke beberapa teman-teman ya yang sudah mungkin dulu teman-teman pelayanan, tapi waktu sekarang ini keadaannya wow, gini amat ya, kok sampai gini amat dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya menjadi pukulan utama kita ya di dalam podcast ini. Mungkin di part 2 nanti bisa kita bahas. Bagaimana nih supaya anak-anak muda ini tidak salah merespon keadaan seperti itu, supaya mereka justru tidak terbunuh, entah rohaninya, jiwanya, bahkan mungkin dirinya sendiri terbunuh secara fisik oleh karena membiarkan dirinya di dalam keadaan itu. Itu tuh yang, aduh, kalau abang saya sendiri ya, ini teman-teman pendengar, adik-adik yang mendengarkan juga, ya beban hati itu di sana. Banyak anak muda itu menurut saya mengambil sikap yang justru keliru sehingga ya anak-anak muda kita makin terhilang, makin hancur-hancuran. Teman-teman kita yang sudah kerja di kantor dan lain sebagainya ternyata juga babak belur hidupnya. Dan itu ya menurut saya satu ironi yang membuat hati sedih sih. Kerinduannya mungkin ada yang mendengarkan di sini, keadaannya seperti itu dia bisa menemukan jawaban, pintu keluar yang benar sehingga dia menjadi pemenang, bukan orang yang berkekalahan. Itu ya. Nah, mungkin saya serahkan ke ininya ya, ke moderatornya. Mungkin kita akan bahas ini di part 2 kali. Benar sekali. Jadi ini kita udah lumayan dalam nih masuk. Nah, nanti di part 2-nya kita mau bahas ya sedikitnya ya udah disampaikan Bang Roy tadi gambarannya ya. Jadi teman-teman pendengar jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjut di part yang kedua dan masih dengan topik yang sama. Nanti akan dikupas lebih dalam lagi. Benar gitu ya, abang kakak semuanya ya. Tetap. Amin, siap. Oke, bye-bye.